Bab 55. Liburan di Paris akhirnya usai. Langit pagi itu terasa lebih sendu dari biasanya, seolah ikut merasakan keengganan yang disembunyikan oleh dua hati yang saling terikat. Di dalam mobil menuju bandara, Nadila duduk diam menatap keluar jendela. Matanya mengikuti pemandangan kota yang perlahan menjauh. Ada sesuatu yang tertinggal, perasaan hangat, kebahagiaan yang belum ingin ia lepaskan. Namun, ia hanya tersenyum kecil, menyembunyikan semuanya. Raven yang duduk di sampingnya melirik sekilas. Ia selalu tahu, kalau ada waktu senggang nanti, aku akan mengajakmu traveling lagi. Suara Raven tenang, tapi cukup membuat Nadila menoleh. Matanya langsung berbinar. Benarkah? Raven mengangguk pelan. Nadila tersenyum, tapi kemudian menggeleng kecil. Kalau memang ada waktu luang saja, Mas, aku tahu kamu sangat sibuk. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat Raven terdiam sesaat. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Nadila bukan wanita yang menuntut, tidak pernah meminta lebih, tidak pernah memaksakan, dan justru karena itu, ia terasa begitu berharga. Raven menarik Nadila ke dalam pelukannya, lalu mengecup lembut keningnya. Istriku, pikirnya dalam diam, sungguh paket lengkap. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Saat pesawat mendarat di Jakarta, langit sudah gelap. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Kota kembali menyambut mereka dengan hiruk-pikuknya. Dunia nyata, dengan segala masalah yang menunggu. Sesampainya di apartemen, Nadila langsung masuk ke kamar untuk mandi. Tubuhnya lelah, namun hatinya masih penuh sisa kebahagiaan. Sementara itu, Raven duduk di ruang tamu. Kemejanya sedikit terbuka di bagian atas. Ia menyalakan rokok, lalu menyeruput kopi yang tadi dibuatkan Nadila. Sunyi, tenang. Namun hanya beberapa menit, bunyi bel memecah suasana. Raven mengernyit. Siapa yang berani datang ke sini? Apartemen ini bukan tempat sembarangan orang bisa datang. Selama ini, hanya orang tuanya yang pernah diizinkan masuk. Ia berdiri, langkahnya tenang menuju pintu, lalu menekan layar monitor kecil di sampingnya. Dan, rahannya langsung mengeras. Wanda dan orang tuanya, brengsek, mereka bahkan berani datang ke sini. Tatapan Raven berubah dingin. Tanpa ragu, ia membalikkan badan, membiarkan bel itu berbunyi. Sekali, dua kali, berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Di luar, orang tua Wanda mulai saling berpandangan. Sepertinya Raven belum pulang ke Jakarta, ucap mereka. Wanda menggigit bibirnya, kesal, marah, namun akhirnya mereka menyerah, pergi, tanpa tahu, orang yang mereka cari, sebenarnya ada di dalam. Kasus itu sudah berjalan, bukti-bukti lengkap, surat panggilan dari kepolisian sudah mereka terima. Kedatangan mereka hanya untuk satu hal, meminta maaf, dan mencoba menyelamatkan putri mereka. Tapi semuanya sia-sia, terlambat. Sementara itu, di tempat lain, Sandy baru duduk di balik jeruji besi, wajahnya kusut, matanya kosong. Tak pernah ia bayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Karier hancur, harga diri hilang. Semua hanya karena satu kesalahan, memilih melawan Raven Sebastian, dan memilih jalan yang salah, untuk memiliki seseorang yang tak pernah bisa ia gapai. Kembali ke apartemen, Raven duduk lagi di sofa, menghembuskan asap rokok perlahan, seolah semua yang terjadi di luar sana tak lagi berarti. Namun, ketenangan itu kembali terganggu. Ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya menghela napas panjang. Pak Darmawan, ada apa lagi ini? Gumamnya pelan. Bukankah selama ini ia sudah cukup memberi, bahkan terlalu banyak? Meski ia tahu, ayah mertuanya itu mencoba bermain curang di belakangnya. Raven memilih diam. Timnya sudah mengatasinya dengan cara yang halus, tanpa membuat Darmawan sadar. Semua demi satu hal, Nadila. Ia akhirnya mengangkat panggilan itu. Dan seperti dugaannya, permintaan datang lagi. Darmawan mengundang mereka untuk hadir di makan malam acara pertunangan Kela. Raven terdiam. Sebenarnya ia enggan. Ia tidak suka lingkungan itu, tidak suka cara keluarga itu memperlakukan Nadila. Namun, ia menoleh ke arah kamar, di mana istrinya berada. Nadila pasti tidak ingin mengecewakan ayahnya. Tentu kami akan datang. Jawabannya singkat, tapi cukup. Panggilan itu berakhir. Raven menyandarkan tubuhnya. Tatapannya kosong sesaat. Ayah yang pilih kasih, keluarga yang tidak adil.
dan seorang wanita yang tetap memilih bertahan tanpa keluhan. Tak apa, sekarang aku yang akan melimpahi dia dengan kebahagiaan, ucapnya lirih. Namun, di dalam kamar, Nadila berdiri di depan cermin setelah mandi, mengeringkan rambutnya perlahan. Tanpa ia sadari, di balik tirai jendela apartemen yang tinggi itu, sebuah titik kecil berkilat sesaat, seperti pantulan lensa, mengarah tepat ke arahnya. Nadila menjerit takut dan terkejut. Mendengar itu, Raven segera berlari menuju kamar. Bersambung.